Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Kita masuk subtema 4, kemudian pembelajaran 2. Langsung saja kita masuk ke materinya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar dan bagian-bagian biji di bawah ini. Anak-anak bisa diperhatikan ya, ini ada bagian-bagian dari biji. Ada selimut biji, ada embrio, kemudian ada kontiledon. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru, kemudian kontiledon itu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Anak-anak, ini adalah daur hidup tanaman semangka. Daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. Setelah ditanam dalam tanah, biji semangka akan tumbuh atau berkecambah. Selanjutnya, tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar. Tanaman semangka akan menghasilkan buah saat tanaman tersebut telah dewasa. Kemudian, setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka. Buah semangka yang mulanya kecil akan tumbuh semakin besar, dan setelah buah semangka menghasilkan banyak sekali biji semangka yang dapat ditanam kembali. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah daur hidup tanaman semangka. Pertama itu dari biji, terus kecambah, tumbuh, berbunga, kemudian setelah berbunga menjadi berbuah. Penjelasannya lebih lanjutnya kita pelajari. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tadi ada cocor bebek dan juga ada pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, anak-anak, ini adalah manfaat bambu saat digunakan untuk permainan ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ada anak-anak sedang bermain. Langkah pertamanya seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Kemudian, setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Langkah ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Kemudian yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu ya. Kemudian lakukan permainan tersebut secara bergantian. Pentingnya bekerja sama.
Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi, anak-anak perlu diingat ya, ketika bermain lompat bambu tadi diperlukan konsentrasi dan kerjasama. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.